kaum muslimin, permintaan Nabi ya cuma ringkas seperti ini. Tapi pujian dan sanjungan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian panjangnya. Alhamdulillah, saderengipun pengaosan kita wiwiti ing mriki kula badhe ngaturaken kaitanipun kalian penggalian dana untuk pembebasan tanah Masjid Al-Furqon. Alhamdulillah, ngantos dinten menika dana ingkang mlebet alhamdulillah pikantuk 7.617.000. Sepindah malih bilih dana masuk ngantos dinten menika sebesar 70.617.000. Mekaten ingkang kula aturaken, salajengipun monggo kita midhangetaken sesorah wonten enjang menika ingkang badhe dipun aturaken kalian Ustadz Muhammad Ayub. Dumateng panjenenganipun Ustadz dipun sumenggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita berjumpa di majelis ilmu ini untuk melanjutkan mengkaji kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh seorang imam yang agung, imam yang besar, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari ini dari kampung Bukhara, ya, bukan orang Arab. Beliau dari wilayah pecahan Rusia, ya, kalau sekarang namanya Uzbekistan, ya, sama dengan Imam At-Tirmidzi, ya, itu juga datang dari wilayah Uzbekistan. Sementara Imam Muslim itu lahir di wilayah Iran sana, ya, Imam Muslim. Begitu juga dengan Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, semua bukan dari bangsa Arab. Tetapi subhanallah, karya-karya yang mereka hasilkan bermanfaat untuk semua orang yang ada di muka bumi ini, baik bangsa Arab ataupun non-Arab. Dan kaum muslimin, kita mempelajari kitab ini dari sekian banyak tulisan-tulisan beliau. Salah satu di antaranya adalah untuk berupaya menundukkan hawa nafsu kita dan berupaya berjalan sesuai dengan aturan Allah dan aturan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk di masa kita seperti ini begitu banyak pembangkangan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi
ataupun dilakukan secara terang-terangan. Ada yang menolak atau membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atas nama budaya, di mana mereka menganggap bahwa Islam harus mengikuti budaya. Ya, sehingga muncullah istilah-istilah slogan semisal Islam Nusantara. Ya, di mana begitu banyak aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas, terang benderang, itu termentahkan karena prinsip Islam yang berbudaya. Jadi bukan budaya yang mengikuti Islam, sehingga bau-bau kesyirikan, khurafat itu adalah makanan kesehari-harian, bukan hal yang diingkari, bahkan dijadikan sesuatu yang legal. Begitu juga kaum muslimin, ada mereka yang membantah, menolak aturan-aturan Allah disebabkan karena metode mereka dalam belajar, dalam memahami agama dengan metode-metode yang menyimpang. Ya. Di mana di antara mereka ada yang lebih mengedepankan akal ya dibanding dalil. Ini metode mereka. Jadi semua harus sesuai dengan akal. Dalil-dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka itu disingkirkan. Ya. Ada juga yang beragama hanya mengikuti perasaan. Ya, sebagaimana orang-orang sufi terjatuh di dalamnya. Mereka lebih mengedepankan perasaan dibanding dalil-dalil yang ada. Apabila perasaan bertentangan dengan dalil, maka perasaan lebih dikedepankan. Ada juga yang beragama hanya menjadikan Al-Quran sebagai patokan, karena itulah satu-satunya sumber agama yang otentik, sementara hadis maka tidak dijadikan sebagai acuan. Sehingga mereka adalah kaum yang menamakan dirinya sebagai Al-Quraniyun, para pengamal atau penganut Al-Quran, dan mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain ada yang mengingkari kebenaran karena fanatisme buta terhadap mazhab, terhadap sosok ilmuwan tertentu atau pada ormas tertentu, sehingga kebenaran yang datang dari ormas lain, dari mazhab yang lain, dari ustadz yang lain, semua dimentahkan. Meskipun hujah-hujah mereka jelas dan terang benderang, semua dimentahkan atas dasar hal tersebut. Jadi alangkah banyaknya kaum muslimin penentangan terhadap nas-nas, ya, terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang begitu jelas, ya, disebabkan karena faktor-faktor yang telah kami sebutkan. Dan ada lagi yang paling sering orang bersembunyi di baliknya adalah persoalan khilaf. Ya, persoalan khilaf. Hanya karena ada 1-2 ulama yang membolehkan, akhirnya dia membolehkan sesuatu yang haram. Ya. Hanya karena ada 1-2 yang membolehkan. Dia tidak peduli lagi dengan pendapat-pendapat ulama alim yang lainnya. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Jadi kalau hawa nafsu ini sudah masuk dalam ranah agama kaum muslimin, akan banyak kebenaran-kebenaran, meskipun kebenaran itu sudah jelas terang benderang di depan mata, juga akan tertolak. Hanya sekali lagi karena mengikuti ketergelinciran dari seorang ulama. Waliyadzubillah. Jadi kita ini belajar kaum muslimin bagaimana kita beragama ini, tahu dalil baru kemudian meyakininya. Jadi bukan meyakini sesuatu baru cari dalilnya. Sebab ketika seseorang sudah meyakini sesuatu baru kemudian mencari dalilnya, maka dalil-dalil lemah palsu pun akan dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan perbuatan dia. Tetapi beda halnya ketika orang berupaya mencari dalil-dalil lalu kemudian meyakini sesuatu, sehingga hawa nafsunya itu mengikuti
aturan Allah dan aturan Rasulnya. Sehingga kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, demikian kaum muslim. Jadi tujuan kita menuntut ilmu salah satu di antaranya adalah itu, untuk menundukkan hawa nafsu kita ini. Bahwa nafsu kita ini memang sudah sejalan. Nafsu kita ini memang sudah sejalan, sudah mengekor dengan aturan-aturan syariat. Bukan aturan-aturan syariat kita ikutkan dengan kita letakkan, posisikan dia mengekor dengan hawa nafsu kita. Dan semua hawa nafsu dalam beragama adalah tercela. Baik kaum muslimin, kita masih fokus pada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah min jawfil lail, apabila beliau mengerjakan salat di malam hari, ya, mengerjakan salat di malam hari, ini salat malam, salat tahajud, qiyamul lail, qala, maka beliau membaca doa berikut. Sehingga kata sebagian ulama, doa yang kita pelajari ini doa iftitahnya untuk salat malam, ya. Atau bukan doa iftitahnya, tetapi doa untuk menyambut salat malam. Ya, jadi ketika Nabi bangun dari tidurnya hendak melakukan salat tahajud, beliau membuka dengan doa berikut. Atau dalam riwayat yang lain doa iftitahnya, atau dalam riwayat yang lain di saat menuju masjid. Ya, berarti di sini kalau diamat-amati dalilnya berarti ada tiga doa yang dibaca di tiga tempat, yakni ketika bangun dari tidur malam, sebelum melaksanakan qiyamul lail, atau berjalan menuju ke masjid, atau menjadi doa iftitahnya bagi salat malam. Nah, artinya kata Ibnu Abbas, ya, saking seringnya doa ini dibaca sampai itu tadi jalur-jalurnya pun berbeda, ya, sampai ini dibaca di tiga tempat, saking seringnya doa yang dibaca. Apa doa itu kaum muslimin? Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, ya, alhamdu, segala puji bagimu, yakni baik kami ada di dalam suka ataupun duka, kamu tetap kami puji, engkau tetap kami puji. Baik kami ada dalam kenikmatan, dalam kesedihan, dalam kesengsaraan, dalam kesempitan, kelapangan, maka segala puji bagimu. Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Allah mematikan atau mewafatkan anak salah seorang di antara hambanya, Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana hamba itu bersikap? Apa tanggapan dia? Katanya, ya Allah, dia memujimu, ya, dia memujimu, alhamdulillah, ya. Lalu kemudian dia istirja. Kemudian kata Allah, kalau begitu bangunkan rumah atau istana untuknya dan namakan sebagai Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, jadi dapat musibah, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Baik. Allahumma lakal hamdu anta nur samawati wal ardi wa man fihinna. Engkau adalah nur, cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kaum muslimin, ulama berbeda pendapat, apakah nur
An-Nur itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, apakah An-Nur juga nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala? Ada perbedaan pendapat. Di antara ulama ada yang mengatakan An-Nur itu adalah salah satu nama daripada nama Allah. Sehingga ada orang namakan Abdun Nur misalnya. Dan di antara ulama yang mengatakan demikian adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan Ibnu Huzaimah insyaallah juga mengatakan bahwa An-Nur salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian ulama atau kebanyakan ulama termasuk ulama-ulama di masa kini mengatakan An-Nur bukan nama Allah Subhanahu wa taala. An-Nur bukan nama dari nama Allah. Karena tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan bahwa Allah memiliki nama An-Nur atau An-Nur berdiri sendiri. Enggak ada. Tetapi yang benar, An-Nur ini adalah sifat. Sifat. Jadi kaum muslimin dalam fikih asma al-husna, asma wa sifat, setiap nama mengandung sifat. Ya. Setiap sifat tidak mesti menjadi sebuah nama. Ya. Jadi ketiga Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Al-Basir, Allah melihat, mendengar misalnya. Ya, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Berarti sifat Allah itu mendengar, sifat Allah melihat. Ya. Dan antara nama Allah dan sifat Allah itu sesuai. Karena ada orang namanya misalnya Ahmad atau Muhammad terpuji, tapi perbuatannya tiap hari tercela. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah, sifatnya juga akan indah dan tinggi. Nah, baik. Jadi kaum muslimin, nur ini adalah sifat. Dan sifat Allah itu ada dua, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlepas darinya. Itu namanya sifat zatiyah. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala sifat Allah itu memiliki ilmu, mengetahui. Sifat ini terus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah berhenti, ada jeda tidak mengetahui, tidak mungkin. Ya. Allah itu zat yang maha hidup misalnya. Allah ini adalah sifat hidupnya, Allah adalah sifat zat. Tidak mungkin ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mati. Itu tidak mungkin. Ya, jadi kaum muslimin, jadi Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya apa? Nur. Allah ini bercahaya. Allah ini bercahaya. Adapun hakikat bercahayanya seperti apa? Kita tidak mengetahuinya. Intinya Allah itu bercahaya. Bahkan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Dia berkata, bagaimana aku melihatnya? Allah terhijab dengan apa? Dengan cahaya. Ada nur, cahaya yang menghijabnya. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, di sini dalam doa kita berkata, anta nurus samawati wal ard. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Yakni langit, bumi dan semua yang apa yang ada dalamnya itu tersinari dengan apa? Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bercahaya. Ya. Baik. Itu yang dipahami dalam hadis ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa engkau adalah pemberi petunjuk langit dan bumi. Ya. Serta apa yang ada di dalamnya, yakni petunjuk kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ada yang mengatakan nur seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, baik yang indrawi ataupun yang non indrawi. Ya. Kalau yang indrawi, ya cahaya yang kita saksikan. Kalau yang non indrawi, ya petunjuk. Ya. Tetapi ala kulli hal kaum muslimin,
kami hendak menegaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di antara salah satu sifatnya adalah cahaya. Ya, itu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal disebutkan Allah tertawa, itu sifat. Ya. Hati hamba ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala, itu sifat. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, itu adalah sifat. Ya, itu sifat. Nah, baik. Dan sifat Allah adalah cahaya. Sehingga dengannya kaum muslimin seperti yang kita sebutkan bahwa ia terhijabi dengan cahaya. Terus yang kedua, kita hendak mengatakan bahwa Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi langit bumi tersinari, adanya cahaya, itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada penduduk yang ada di langit dan penduduk yang ada di bumi. Baik, selesai pembahasan masalah cahaya. Walakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Terulang lagi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau adalah zat yang mengurusi langit dan bumi, yang memelihara langit dan bumi dengan pemeliharaan yang sempurna, ya, dan berjalan dengan baik. Ya. Bayangkan kaum muslimin, jika kita berkaca kepada diri kita sendiri, ya, ketika seorang suami misalnya tidak mengurusi, tidak memelihara, tidak menjaga keluarganya, maka di sana akan terjadi kekacauan di sana sini. Ada yang tenggelam dengan kemaksiatan, minum-minuman keras, ada yang ini, ada yang itu. Itu karena lemahnya dalam pemeliharaan. Orang-orang dalam mengerjakan sawah, hanya mungkin beberapa pekan dia tidak datang di sawah, ya, dia tidak menengok sawahnya. Mungkin sudah tanaman-tanaman yang ada di dalamnya pada rusak. Dan itu hal yang sifatnya terbatas. Kita kadang lemah. Lalu bagaimana dengan zat, dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah pemelihara langit dan bumi. Subhanallah, begitu menakjubkan. Dan ini adalah salah satu tanda daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walakal hamdu, diulangi lagi pujian yang ketiga kali. Anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna, engkau adalah Rabb, engkau adalah pemilik langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya. Antal haqqu, engkau adalah hak, engkau adalah al-haq, engkau maha benar. Ya. Dengan adanya ciptaan-ciptaanmu ini adalah bukti bahwa engkau adalah al-haq. Wa wa'dukal haqqu, janjimu benar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di mana di antara salah satu janji subhanallah yang menakjubkan, yang menggetarkan jiwa, dan ini adalah nasihat yang cukup bagi mereka yang memiliki akal dan pikiran, yang memiliki hati, yaitu firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan satu kebaikan sekecil apapun dia, walaupun seberat biji zarrah, beratnya seperti timbangan biji zarrah, kelak dia akan mendapatinya. Dia akan mendapati balasannya. Sekecil apapun kaum muslimin kebaikan itu. Bahkan sampah yang Anda singkirkan dari masjid, kotoran yang Anda keluarkan dari masjid, atau gangguan yang Anda singkirkan dari jalan, Anda akan menemukan kebaikan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun keburukannya itu, pasti dia akan temui, dia pasti akan lihat, dia akan pasti mendapatkan balasan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Ini janji. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ingkar dengan janjinya.
Oleh karena itu berbahagialah, bersemangatlah untuk melakukan kebaikan kaum muslimin, ya, baik yang tampak ataupun tidak tampak, baik di keramaian ataupun Anda di tempat yang sepi. Lakukan sekecil apapun kebaikan. Anda sekedar menarik nafas, alhamdulillah, kecil bagi Anda tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mendapatkannya. Anda akan mendapatkannya. Kecil. Ya. Anda keluar dari masjid ini, masukkan uang di kotak amal 1000. Mungkin sekarang ini nilainya tidak ada. Ya adalah nilainya untuk melengkapi uang 100.000. Coba kalau nggak ada 1000 nggak lengkap jadi 100.000. Keramik, ini keramik ya depan itu ya. 100 misalnya 100.000 satu kotak. Ya kalau kurang 1000 kan toko bangunan tidak bisa mengeluarkannya, harus ada 1000. Nah, jadi kaum muslimin, dengan kecil itu pun bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang membangun masjid walaupun sebesar sarang tempat jatuhnya telur di saat burungnya itu bertelur, ya, yang ada di pohon-pohon, ya, itu kata Nabi akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Akan dibangunkan rumah di surga untuknya. Nah, lihat kaum muslimin. Artinya bahwa tidak mungkin ada orang membangun masjid sebesar itu. Ya mungkin, artinya bahwa sekecil apapun peranan Anda dalam membangun masjid, misalnya hanya nyumbang pasir berapa berapa telapak tangan, bata 1-2 bata atau apapun, maka Anda akan menemukan balasannya pada hari kiamat nanti. Nah, itu dia kaum muslimin. Ya, jadi janjimu ya Allah hak. Wa liqa'ukal haq. Perjumpaan denganmu ya Allah itu hak, itu benar. Nah, inilah membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mudah putus asa. Dia ujub, sombong, takabur, karena bagi mereka setelah kematian ini wis mari wis. Gak ada lagi yang namanya perjumpaan dengan Allah, gak ada lagi yang namanya akhirat, gak ada yang namanya surga, neraka. Sementara orang-orang beriman, alhamdulillah, ketika disakiti dia bersabar, ada musibah dia bersabar, ada kenikmatan dia bersyukur, ya, dia berupaya melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, di saat dia menang dia memuji Allah, di saat kalah ya sabar. Ya. Karena apa? Bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ya. Wal jannatu haqqun. Surga itu hak. Wan naru haqqun. Neraka itu adalah hak. Was saatu haqqun, dan as-sa'a hari kiamat itu adalah hak. Ya. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Ya, ini pernyataan berserah diri. Ya, aku berserah diri. Jadi Nabi secara perbuatan tunduk patuh kepada Rabb-Nya. Dan secara ucapan itu juga dinyatakan. Pernah enggak jenengan-jenengan dalam doa ngomong di hadapan Allah dan berkata, ya Allah, aku ini wes pasrah. Ya, jangan cuma pas pernikahan aja ada namanya pasrah nikah. Ya, pasrah nikah. Tetapi kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla dia belum pernah menyatakan kepasrahannya. Mungkin perbuatan oke lah, tapi secara ucapan mungkin pernah ditunjukkan kepada itu. Nah, makanya kita katakan doa ini istimewa karena di situ ada ungkapan, ya, ada pernyataan, aslamtu, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Yakni saya tunduk patuh pada semua hukum-hukum. Aku terima ya Allah, aku ridho tanpa pengecualian. Saya tidak ingin mengikuti hawa nafsu saya dalam beragama, tapi sesuai dengan aturanmu. Nah, ini namanya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Aku beriman kepadamu, yakni beriman kepada keberadaanmu. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan. Aku beriman kepada Rasul yang engkau utus. Aku imani semua itu ya Allah.
Ya. Wa 'alaika tawakkaltu. Kepadamu aku bertawakal. Yakni semua urusanku ya Allah aku serahkan kepadamu. Aku tidak serahkan urusanku kepada manusia. Aku tidak bersandar kepada diriku sendiri, tetapi aku bersandar kepadamu ya Allah. Wa ilaika anabtu. Padamu aku kembali. Yakni kepadamu aku kembali bertobat ya Allah. Ya. Sebab saya tidak mengetahui di mana aku harus kembali ya Allah di saat aku terjatuh dalam kesalahan, melainkan kembali kepadamu. Dan kaum muslimin, di antara kesuksesan seorang hamba adalah ketika dia tahu kemana dia harus kembali di saat dia terjatuh dalam kemaksiatan. Kepadamu ya Allah aku anabtu, aku kembali. Wa bika khasamtu. Dan kepadamu aku bertikai, yakni karenamulah ya Allah aku melawan musuh-musuhku, aku mengalahkan musuh-musuhmu, aku melawan mereka dalam berdebat, aku lawan mereka dengan hujjah. Itu namanya khasamah. Khasamah bertikai dengan menyampaikan hujjah. Yani ketika saya berhadapan dengan seorang yang mengingkari Allah, mengingkari nabinya, mengingkari Islam, atau ada orang yang sudah berislam tapi ngomongnya tawur, ya, Anda hadapi dia, ya, Anda hadapi dengan hujjah-hujjah, dan ya Allah saya lakukan ini karenamu ya Allah, ya. Wa ilaika hakamtu. Dan kepadanya dan kepadamu aku berhukum dari setiap yang menentang hukummu ya Allah. Faghfirli. Nah, setelah itu kaum muslimin, setelah memberikan pujian sanjungan yang sepanjang itu, barulah Nabi SAW mulai menyatakan maksud, tujuan dan keinginannya. Apa itu permintaannya? Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampuni dosa-dosaku, apa yang terdahulu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Anta ilahi. Kemudian Nabi kembali memuji Allah dengan berkata, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang patut untuk disembah, yang diibadahi melainkan Engkau. Kaum muslimin, permintaan Nabi, ya, cuma ringkas seperti ini. Tapi pujian dan sanjungan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian panjangnya. Nah, kadang kalau kita ini umumnya kalau berdoa pujiannya setitik, ya permintaannya panjang sekali. Nah, etika adab yang dijaga, di antara adab-adab berdoa banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu semakin dekat terkabul ketika Anda semakin banyak memuji Sang Pencipta, lalu kemudian mintalah apa yang menjadi keinginan Anda. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi kalau memperhatikan hadis ini dari berbagai jalur, ini kadang dibaca Nabi di saat menuju ke masjid, ya, dari rumah berjalan menuju ke masjid membaca doa ini, ya. Jadi yang kedua di saat hendak mengerjakan sholat malam, dan yang ketiga di saat membuka sholat malam, yaitu doa istiftahnya dengan membaca doa ini. Dan ya, di sini kaum muslimin sahih. Hadis ini sahih, alhamdulillah. Baik, jadi bisa diamalkan. Kemudian hadis berikutnya 698. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u. Adalah Nabi juga sering memanjatkan doa berikut. Oh, berarti Nabi ini doanya banyak sekali ya. Ya, sejak kita mempelajari doa-doa Nabi, jadi Nabi ini di samping dia seorang hamba yang patuh, tunduk, taat, ya, amalnya melimpah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata juga doanya banyak, ya. Sebab ada orang kecenderungan doa banyak, aksi kurang, ya. Di masjid ayah berdoa, zikir, ini enggak aktivitas pergi ke sawah atau pergi berdakwah,
pergi menuntut ilmu, nggak dilakukan. Ya. Sebagian orang ada yang kenceng usahanya, dia bisnis ulung, ya. Dia setiap berapa pekan ke laut menjala ikan dan lain sebagainya. Setelah itu sampai di daratan langsung ke sawah. Usahanya kenceng, tapi doanya kurang. Jarang sekali doa. Nah, dan yang paling ideal kaum muslimin adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya kita mencontoh. Di samping usaha yang maksimal, juga doanya maksimal. Wah, ini top ini. Ya. Usaha oke, doa juga oke. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat riwayat ini, sebelum kami bacakan doanya, ini juga termasuk doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu pagi dan petang, sehingga dimasukkan dalam zikir pagi dan petang. Bahkan kata Ibnu Umar atau dalam satu riwayat mengatakan, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini baik di waktu pagi dan di waktu petang. Luar biasa. Berarti doa ini mantap. Bayangkan pagi petang nggak absen dibacanya. Ya. Makanya kalau suatu doa dimasukkan dalam pagi dan petang kaum muslimin, berarti doa ini punya kedudukan tersendiri. Ya. Makanya upayakanlah kita memiliki buku-buku yang ada berjudul doa atau zikir pagi dan petang, karena di situ nanti sudah akan terkumpul doa-doa tersebut dan zikir-zikir yang ada di dalamnya. Apa doa itu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu penggalan yang pertama. Mungkin jenengan semua sudah hafal, tapi mari kita pelajari apa makna yang terkandung dalam doa tersebut. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pemaafan kepadamu, atau bisa diterjemahkan juga meminta ampunan. Ya. Jadi kalau pemaafan itu berdiri sendiri berarti juga mengandung pengampunan, minta maaf, minta ampun. Tapi kalau istighfar ya juga minta ampun sama dan minta pemaafan. Tapi kalau digabungkan fa'fu anna faghfir lana, berarti ini memiliki makna yang berbeda. Kalau minta maaf, kata sebagian ulama, berarti seorang ini minta maaf kepada Allah jika menjalankan satu kewajiban atau aturan-aturan, ternyata di sana ada kekurangan. Ya. Ada kekurangan atau ada kelebihan, minta maaf. Sementara istighfar ini adalah orang yang terjatuh dalam dosa. Ya. Tapi ketika Anda berkata Allahumma inni as'aluka al-afwa, berarti Anda minta ampun atas semua kesalahan, baik kewajiban yang tidak dilakukan secara sempurna atau memang Anda melakukan kemaksiatan. Baik. Wal afiyah, minta afiyah, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Yakni kalau di dunia minta keistiqomahan. Dengan keistiqomahan dalam beragama, ini sudah otomatis menjadi penyebab keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Minta diberikan kesehatan, minta diperbaiki ekonominya, ya, minta dihilangkan dari kegundahan, ya, kegelisahan, kesedihan, ya. Jadi itu yang terkandung dalam apa? Dalam al-afiyah fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu kaum muslimin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah berdiri di atas mimbar, lalu dia berkata, Is'alullah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Karena fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah. Karena tidak ada pemberian yang Allah berikan yang terbaik
Setelah Anda diberikan keimanan, apa yang terbaik setelah keimanan? Al-afiyah. Ya, al-afiyah. Oleh karena itu minta al-afwa wal afiyah. Ya, sering-sering. Jadi di sini disebutkan as'alukal afwa wal afiyah. Minta pemaafan, minta pengampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa ahli. Ya Allah, aku minta keselamatan untuk agamaku, ya, dan untuk keluargaku. Woi, cantik betul ini kaum muslimin. Agama dan keluarga adalah dua hal yang dicintai oleh hati. Namun kaum muslimin, dari dua ini yang paling penting adalah agama. Agama baru disusul keluarga. Makanya Nabi mendahulukan minta keselamatan pada agama. Kita saksikan kaum muslimin, ada orang tidak terlalu begitu dengan keselamatan agamanya. Ya, nggak peduli. Padahal dia lupa bahwa orang ini kalau sudah terjatuh dalam kemaksiatan, ya, orang itu melakukan dosa. Dosa itu kayak racun. Ya, orang kalau sudah terjatuh dalam dosa, ketahuilah dosa itu adalah racun yang akan menggerogoti kesehatan tubuh seseorang, menggerogoti keimanan seseorang. Sampai Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'ud Dawa itu menulis tentang dampak dari sebuah kemaksiatan. Ada puluhan dampak dari kemaksiatan. Anda bisa nanti mencarinya tentang apa saja dampak-dampak dari kemaksiatan. Salah satu di antaranya dampak dari kemaksiatan itu adalah sulitnya ilmu masuk ke dalam hati. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ya, makanya ada perkataan Imam Syafi'i yang amat terkenal ketika dia mengadu kepada gurunya tentang apa? Tentang kemaksiatan, tentang lupa yang sering dia dapati. Ya. Lalu gurunya berkata, ilmu itu adalah cahaya. Ya, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Jadi kaum muslimin, salah satu dampak dari dosa ini masalah ilmu. Kadang kita sudah bolak-balik menuntut ilmu, bolak-balik menuntut ilmu, tidak nyambung-nyambung, tidak teramalkan. Ya, disebabkan apa? Itu disebabkan karena dosa, karena kemaksiatan. Ya. Kemudian dampak dari dosa itu kaum muslimin, salah satunya kita cukupkan dua saja dampaknya. Adalah orang ketika gemar melakukan dosa, dia mulai merasa asing dengan orang di sekitarnya. Ini secara otomatis yang dia tidak sadari. Setelah itu dia lebih terasing lagi dari orang-orang baik. Ya, terasing dari orang-orang baik. Hingga akhirnya dia menarik diri. Dia menarik diri untuk bergabung dengan orang-orang baik. Dan lebih memilih bergabung dengan apa? Yang seprofesi dengan dia, yang sama nasib dia, bergabung dengan para pelaku maksiat, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan, manfaat dari orang-orang soleh. Kita ini kaum muslimin, ya kita akuin kita banyak berbuat dosa, ya, tapi kita berharap ya janganlah sampai betul-betul tenggelam dalam dosa, sehingga kita ini masih ada rasa senang ketika berdekatan dengan orang-orang soleh. Dari orang-orang soleh ini kita bisa bercermin, ya, masya Allah, si fulan dengan segala kekurangannya, soleh betul, jamaahnya dijaga, ya, begitu aktif di majelis-majelis ilmu, rajin bersedekah. Kita mengambil manfaat dari situ, bercermin dari kebaikan-kebaikan mereka. Tapi ketika kita sudah menarik diri dari komunitas orang-orang soleh, terus kepada siapa lagi kita mau bercermin? Kita bercermin kepada sesama orang yang buruk dengan kita. Itu mabuk, itu aku juga mabuk. Dia sudah 2 botol, masa aku baru 1 botol? Misalnya. Itu dia. Ya. Jadi kemaksiatan itu juga nular kaum muslimin. Sebagaimana kebaikan itu nular, kemaksiatan juga sama. Ya. Baik. Jadi minta keselamatan agama. Wa ahli, minta keselamatan keluarga. Ini penting sekali kaum muslimin, apalagi kita ini
pemimpin, ya, di pundak kita ada tanggung jawab besar. Istri kita, anak-anak kita ada dalam tanggung jawab kita, dan kelak Allah akan bertanya tentang apa yang sedang kita pimpin ini, kemana arahnya, ya. Jadi minta keselamatan untuk keluarga, agar keluarga ini tidak menyimpang, agar anak-anak ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita terjaga dari keburukan, terjaga dari hasad orang yang hasad, terjaga dari makar-makar yang hendak berbuat buruk kepada anak-anak kita. Mungkin di antara anak kita ada yang sedang kuliah di luar kampung kita, ada anak-anak kita yang jauh dari pantauan mata kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar mereka semua diberi keselamatan. Terus kaum muslimin, wastur aurati, tutuplah auratku ya Allah. Yakni aku minta kepadamu ya Allah agar engkau menutup semua auratku, engkau menutup semua aib yang aku miliki, yang jika tersingkap akan membuatku tersakiti. Nah, ini pentingnya minta agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amin rawati, dan amankanlah diriku dari rasa takut, yakni buat aku tenang dari segala hal yang menakutkan dan segala hal yang mengkhawatirkan aku. Buat aku tenang ya Allah, buat aku nyaman, tidak gelisah. Ya, karena kecenderungan kita ini kaum muslimin gelisah luar biasa. Misal kita lagi sedang berbisnis, ya, ada kegelisahan kalau bisnis kita ini akan bangkrut. Kita ini bercocok tanam di sawah, ya, apalagi lihat, aduh kok sering hujan ya, gelisah, ya. Kemudian anak-anak kita misalnya, ya, anak-anak kita yang ada sekolah di luar, kita juga gelisah. Artinya kegelisahan-kegelisahan ini mengepung kita. Minta kepada Allah agar diberikan rasa aman dari kegelisahan tersebut. Kemudian wahfidni min baini yadayya, ya Allah pelihara aku, jaga aku ya Allah dari arah depan. Ya, karena yang namanya keburukan kaum muslimin, musibah, bencana bisa datang dari arah depan. Bisa dalam bentuk misalnya tabrakan. Ya. Bisa dalam bentuk tabrakan, berhadapan-hadapan, tabrakan. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Ya, tabrakan dari belakang. Kita tidak hanya mengatakan sebenarnya kaum muslimin penjagaan ini hanya dari musibah-musibah seperti itu, juga musibah syahwat dan musibah subhat. Kadang subhat itu datang dari tetangga depan, kadang subhat datang dari tetangga belakang. Kadang fitnah, cobaan itu datang dari tetangga depan, kadang dari belakang. Ya. Kemudian wa an yamini wa an yasari, dari kananku, dari kiriku. Wa min fauqi, dan dari atas. Ya. Jaga dari atas. Ya, misal ambruknya bangunan yang menimpa kita, sebagaimana musibah yang menimpa saudara-saudara kita, anak-anak santri yang ada di Sidoarjo. Ya. Alhamdulillah anak-anak ini ada dalam kebaikan. Bukan anak-anak yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang narkoba atau sedang demo lalu kemudian mati. Ya. Di satu sisi kita mensyukuri hal-hal seperti itu. Ya, bahwa kematiannya adalah kematian yang baik dan kematian indah, sedang mengerjakan sholat, sedang beribadah kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Nah, baik. Wa a'udzubika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, aku dibinasakan dari bawahku. Ini aku ditenggelamkan. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang yang sedang berjalan dengan pakaian yang baik, dia menggunakan hullah, setelan, rambut tersisir rapi, dia berjalan dengan penuh keangkuhan, lalu kemudian
dia tenggelam, dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi. Lalu orang ini naik turun atau meronta-ronta hingga hari kiamat nanti. Begitu buruknya orang yang ujub, takjub dan sombong, khuyala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya. Nah, jadi musibah-musibah itu bisa datang dari bawah, bisa datang dari atas, bisa dari kanan, bisa datang dari kiri, bisa datang dari depan, dan datang dari belakang. Mintalah kepada Allah agar dijaga dari semua hal-hal seperti ini. Baik. InsyaAllah berlanjut lagi di pertemuan mendatang. Ada hadis berikutnya dan doa ini panjang dan butuh pada pengupasan yang panjang pula. Nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Jika ada hal yang hendak ditanyakan, ada waktu 5-10 menit untuk bertanya. Nah. Jadi apabila kita ini punya dosa, padahal dosa ini kan bisa dihapus. Sepertinya kita puasa bulan Arafah itu dihapus kok dosanya 1 tahun. Terus puasa apa lagi? Loh kok masih dibalas jeleknya? Gimana? Pemainnya mau kalau bisa masih jatuh kita berbuat. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan manggil hambanya di hadapan seluruh khalayak. Lalu kemudian dipanggil, lalu diperlihatkan kepadanya keburukan-keburukannya. Bisa ada yang diperlihatkan, bisa juga dibalas. Jadi bermakna itu ada bisa yara, pada aslinya dilihat. Dilihat. Tetapi juga bisa bermakna itu adalah balasan. Nah, baik. Yang jelas dia akan melihat apa yang pernah dia lakukan di waktu itu. Katanya, wahai hamba, ini catatanmu. Ya, ini semua catatan-catatan keburukanmu semua. Tapi ya sudah, wahai hamba, Allah, aku sudah ampuni. Nah, ini diantara hamba yang baik, yang soleh. Ada yang diampuni. Semestinya dia dimasukkan ke dalam neraka, ya. Dia akan disiksa, akhirnya batal disebabkan karena apa? Karena kebaikan-kebaikan, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mestinya disiksa. Begitu juga orang ketika masuk dalam kubur. Ini belum di sorga ini. Dalam kubur diperlihatkan neraka. Ya. Aslinya itu tempatmu, wahai hamba Allah. Aslinya itu tempatmu. Tapi karena kau sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik, Allah ganti dengan yang ini. Diperlihatkan sorga. Kalau langsung diperlihatkan surga, mungkin ngerinya tidak terlalu, syukurnya kurang. Diperlihatkan dulu neraka, tuh aslinya tempatmu. Tapi Allah sudah menggantinya dengan surga. Jadi semua orang akan mendapatkan keburukan pun dia akan dapatkan. Ya, keburukan. Dan keburukan itu juga Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan disiksa dengan keburukan itu tanpa menghapuskannya. Ya. Tentu dengan izin Allah, sesuai dengan keadilan Allah. Kayak ada orang soleh, misalnya orang baik, dikubur. Dia orang yang beramal baik, rajin sholat. Tapi ada kesalahannya, kalau kencing nggak terlalu bersih, ya, maka orang ini disiksa disebabkan karena air kencing yang dia tidak perhatikan. Ya, dan juga suka mengadu domba. Mungkin dia adalah seorang muslim dan dia adalah seorang muslim, banyak kebaikan-kebaikannya, tapi ada penyakitnya, suka ngadu domba. Dan kalau kencing nggak terlalu bersih saat pembersihannya, dia disiksa dengan itu. Walaupun mungkin pada hari kiamat nanti di akhirat dia masuk surga, tapi dia akan dihukum dengan hal itu. Dimulai dari itu. Juga disebutkan dalam hadis, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Wes api, tetapi tumitnya disiksa dulu. Tumitnya, ya, karena ketika wudhu tidak terbasuh, jadi tidak terbasuh, bagian tumitnya nggak terbasuh dengan air wudhu. Nah, itu tumitnya itu disiksa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bagaimana cara menyiksa hamba pada hari kiamat nanti. Intinya, siapa yang melakukan keburukan, dia akan melihatnya. Dia akan melihatnya.
dia akan mendapatkan balasannya. Tetapi ada hamba belum sempat dia dihukum dengan itu, ya sudah terselamatkan dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Demikian. Nah, saat safar, ketika kita mampir di masjid untuk sholat berjamaah, saat sholat menjadi makmum, ada anak kecil yang lewat depan jamaah makmum. Apakah lewatnya anak kecil ini dapat mengurangi pahala sholat kita? Ini sebenarnya inti utamanya sholat lewat anak kecil, tapi ini sangkut pautkan dengan safar. Ya walaupun tidak safar, ya safar atau tidak safar, lewat anak kecil ini bagaimana hukumnya? Kalau kita berjamaah kaum muslimin, maka sutranya makmum itu adalah sutra yang dipakai oleh imam. Ya, sutra itu adalah dinding atau batas antara tempat berdirinya seseorang dengan tempat sujudnya. Nah, untuk menghalangi lewatnya orang yang melintas di antara sutra dengan tempat berdiri dia. Nabi bahkan ketika ada kambing yang mau melintas, maka Nabi segera merapat ke sutra biar kambing itu enggak lewat. Nah, berarti anak kecil kalau mau melintas di depannya imam, ya antara dirinya dengan sutra, dia harus ya mencegah, menghalanginya biar enggak lewat. Dia mau lewat belakang terserah, tapi kalau mau lewat depan jangan sampai. Adapun dia berlalu lalang atau lewat melintas di depan sof-sof, maka tidak jadi soal. Hanya saja mbok janganlah sampai anak-anak itu dibiarkan berlari-larian di dalam masjid, ya di antara sof-sof, karena itu bisa satu mengganggu orang yang sedang sholat. Karena orang yang sedang berjamaah ini berbeda-beda tingkat kekhusyuannya. Ada yang tidak terlalu terganggu dengan itu dan tingkat kasih sayangnya begitu tinggi. Ada juga orang yang nggak bisa konsentrasi kalau ada orang melintas dan tingkat kasih sayangnya amat rendah, sehingga anak itu bisa dikaplok langsung plak, suruh pergi keluar, atau selesai sholat dicaci maki. Jangan, kasihan anaknya dicaci maki hanya gara-gara orang tua yang tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Anak-anak itu bisalah dikendalikan, taruh di bagian-bagian soft yang paling ujung. Tapi kalau anaknya masih bawa pampers atau apa dan lain sebagainya, ya jangan diletakkan di antara soft-soft, karena ulama memposisikan itu seperti tiang, ya karena keberadaannya dianggap tidak ada, jadi dianggap sama dengan memutuskan soft. Tapi kalau anaknya sudah bersih badannya, dia juga mengerti sholat walaupun kecil, dia tidak memutuskan soft. Anak-anak kecil itu supaya diam, ya buatlah trik, misalnya nanti kalau nggak ribut pulang dari masjid es krim, bagaimana es krim, anak itu kan suka es krim, insya Allah menang anak-anak itu kalau dijanjikan es krim atau apalah, nanti ya diajak ke permainan 1 minggu ndak rame di masjid, ajak ke tempat mainan. Nah seperti itu insya Allah. Apalagi anak perempuan suka stiker atau apa, tinggal janjikan itu wes mari wes. Nah kadang ada orang tua tidak sekedar membawa anak, nggak ada warning, nggak ada apa, anaknya dicul begitu saja. Anaknya tarung-tarungan di depan imam atau di depan para jamaah. Ya emosi lah kadang jamaah dengan hal itu, sehingga terjadi polemik akhirnya karena ketidaktahuan para orang tua untuk mengatur anak-anaknya untuk tidak membuat keributan. Demikian. Enggak usah bawa ungkapan-ungkapan siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi, siapa, kalau anak kecil sudah tidak ke masjid maka tunggulah kehancuran generasi itu. Ya ngerti, tapi dijaga, bukan main asal tawur. Ya, ada aturan-aturannya untuk tidak membuat orang lain terganggu dengan perbuatan kita. Demikian. Nah, apakah memotong doa-doa dalam sholat kita? Seringkali kita sholat di tempat lain itu kan imamnya kita seperti tidak ada, itu gimana? Tapi ada inasrati cukup gitu saja atau? Nah itulah di antara keunggulan orang yang memiliki hafalan doa iftitah yang banyak. Tidak cuma satu. Ya. Ada orang yang menghafal Allahumma ba'id, itu tok. Ada yang menghafal
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau ada inni wajjahtu dan seterusnya. Nah, kalau kita menghafal doa iftitah yang banyak, ya kita bisa kondisikan, oh imamnya wah ini pasti cepat ini. Wes ambil yang ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi wasila. Kalau lihat ini, wah Pak ini pewancang ini pasti kalau jadi imam. Doa iftitahnya pasti lama ini. Anda baca Allahumma ba'id baini wa bain dan seterusnya. Jadi kondisional. Ya, begitu juga seperti yang kita ceritakan. Kenapa ada sunnah berwudu 2-2, 3-3, 1-1, kondisional. Kalau kita akan terluput dari salat jamaah, maka praktekkan wudu yang 1-1 aja. 1 ini. Jangan siji, loro, telu, siji, telat bar salat jamaahnya. Nah, jadi kondisi. Begitu juga dengan zikir-zikir. Ya, bis sudah nunggu, bis sebentar lagi lewat, kereta mau jalan masih subhanallah 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 subhanallah, subhanallah 33 kali. Kan bisa yang 11 kali subhanallah 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 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali semari. Ya. Kan bisa. Nah, itu baiknya kaum muslimin kalau kita banyak hafalan-hafalan yang terkait dengan urusan ibadah kita. Nah, kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.